ada 13 orang anak yang tinggal di rumah dinas gubernur. Ibumu nggak marah? Siap sudah tidak ada. Oh, ibunya nggak ada. Bapak? Udah nggak ada. Oh, yatim piatu. Iya. Nah, terus waktu itu tinggal di mana? Kadang Ibu kamu masih ada? siap ada, Bapak? siap nggak ada. Oh, nggak ada. Kemarin ibunya nggak jemput? Ibu sih kehalang sama kerjaan. Nembus ke rumah sakit? Pada dimulai. Oh, mana teh budak itu? Anu nebus urangnya 15 jutanya. Ya. Pak Dedi tinggalin di sekolah orang. Jomang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang si Abu Bolos si Pakun OTW Bobo. Dua topi mangkok in Here, here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Malam minggu mah kita kasih yang enteng-enteng dulu aja ya Nyo, yang enjoy-enjoy. Tapi tetap versi info dari persoalan di Jawa Barat ya. Ya entengnya gimana udah kebayang lah Santuy People nih. Iya. Santuy People mungkin masih ingat karena baru kemarin soal ini nih meluncur. Just Nih ya, masih fresh banget kan kemarinnya di video kita ya soal respon KPAI yang aku sih menangkapnya ya, menurutku ya, menolak secara halus tantangan dari KDM. Ya enggak kan? Saat ditantang soal ya udah ambil berapa urus juga gitu kan. Tapi kan jawabannya yo nggak bisa gitu ya, karena tugas kami itu hanya pengawasan. Nah hari ini di konten terbarunya Kang Deddy apa ya, makin menyentil, makin memasak menurutku, karena ditunjukkanlah sama Kang Deddy nih di konten yang hari ini ya. Siswa yang kemarin kelulusan dari barak militer, kan kalau kita ingat ada momen siswa yang gak didatengin oleh orang tuanya baik ayah ataupun ibu, itu kan ada satu dan lain hal di belakangnya yang akhirnya diangkat anak asuh sama Kang Deddy. Nah ini tuh udah diinfoin juga sama Kang Deddy nih detailnya berapa jadinya nih. Kita meluncur. Just Nah ini Nyo di highlight sama Kompas saat momen Kang Deddy ya berpidato gitu di acara apa ya, rapat paripurna juga kalau nggak salah sama DPRD. Diinfoin jadinya yang fixnya itu 13 siswa gitu. Jadi beberapa lainnya ada yang emang telat, kebetulan orang tuanya ada yang sakit. Nah yang ini 13 siswa ini yang ya apa ya, yang aku tangkap sih ya udah bener-bener yatim piatu gitu. Yang akhirnya bukan diurus oleh KPAI gitu, tapi diambil alih atau diurus sama Kang Deddy. Kita dengerin ceki-ceki. play. Apa yang kami susun, apa yang kami rancang, dan apa yang kami kerjakan adalah semuanya kami dedikasikan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Yang terakhir kami sampaikan juga bahwa kami kemarin sudah melapas 273 anak-anak yang mengikuti pendidikan di Dodikrindam 3 Siliwangi. Hasilnya bisa dilihat secara terbuka di berbagai tayangan. Air mata tidak akan bisa membohongi kejujuran rakyat dan anak-anak itu. Dan saya sampaikan, hari ini ada 13 orang anak yang tinggal di rumah dinas gubernur. Pada saat yang lain orang tuanya datang menjemputnya, dia menangis. Tak ada satupun orang tuanya yang datang. Seorang menjadi anak yang terbuang. Dan akhirnya saya memutuskan mereka untuk sekolah di Bandung dan tinggal bersama Gubernur Jawa Barat. Ini cara kita menyelesaikan. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Semoga kebahagiaan menyertai kita semua. Dan saya yakin setelah kegiatan ini kita akan walk out secara bersama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap walk out secara bersama-sama. Kalau yang kemarin walkoutnya hanya dari satu fraksi aja, kali ini ayo kita walkout bersama-sama. Karena apa? Karena acara udah selesai. Gitu. Oke, kita balik ke 13 ya. Ke 13 siswa yang akhirnya menjadi anak asuh Kang Deddy nih ya. Ini belum apa-apa udah ada komen dari cara mix nih. 13 anak itu diurus KPAI enggak? Iya, kalau kita dengerin penjelasannya sih ya enggak gitu. Karena kan Kang Deddy yang ngurusnya gitu kan. Terus juga kalau tadi kita flashback kan KPAI menjelaskan kalau KPAI itu hanya pengawasan gitu. Nah, aku nih ya jadi kepikiran tadi ini mas lewat aja ya pikiran memang aja ya biasa netizen pada umumnya gitu. Jangan sampai nih ya yang 13 dikritisi juga gitu. Kenapa jadi dipindahin di Bandung? Kenapa ditinggalnya di rumah dinas?
Harusnya kan ada anak sanak saudara yang masih bisa mengurus mereka gitu. Memangnya terjamin kalau di rumah dinas? Memangnya ada cukup kasih? Wah, jangan sampai akhirnya kritikan muncul lagi. Kalau sampai muncul lagi mah ya itu ya bisa dibilang bukan kritikan objektif gitu, kritik karena memang nggak suka nggak aja. suka aja gitu kan, tolonglah ya. Sejak pengumuman 13 siswa ini diangkat menjadi anak asuh sama Kang Deddy, banyak nih netizen penasaran siapa aja sih, kegiatannya apa aja sih setelah diangkat gitu kan. Nah kemarin sempat ada bocoran nih Nyo meluncur. Cus. Nih Nyo, ini sempat ada momen nih bocoran dari Cianingrum ya. Anak-anak barak yang diangkat anak Bapak Gubernur KDM lagi makan di dapurnya Bapak Gubernur yang masakin Mimi Hiani katanya. Ceki-ceki. Play. Nih audionya di mute karena lagu punten ya. Tuh lagi ngobrol, lagi pada makan gitu. Nah jadi mereka semua ini aku tangkep tuh ya bisa dibilang senasib lah. Dibuang baik secara sengaja atau nggak sengaja maksudnya gimana ya, kebetulan misalkan mereka kurang beruntung gitu, ibu bapaknya udah nggak ada gitu kan. Kalau yang sengaja misalnya ya karena satu dan lain hal berpisah orang tuanya, akhirnya mereka tidak diurusin gitu. Bersatu nih 13 calon orang hebat nih di bawah bimbingan Kang Deddy langsung ini. Tolonglah, mantap ya. Mantap. Nih, ada lagi komentar dari Rambu. Hal sesimpel ini tapi KPAI, Komnas HAM, DPR nggak mampu. Rambu, harus diingetin lagi kan tugas mereka itu mengawasi. Ya bukan mengasuh gitu. Jadi bukannya nggak mampu tapi tidak bisa. Kita hanya mengawasi gitu. Bukan wewenang. Bukan wewenang. Kita hanya mengawasi, mengkritik gitu. Kalau suruh turun langsung eksekusi langsung, tidak bisa karena kan tidak ada di aturannya gitu. Coba tolonglah. Ini ada dari Viva yang bilang Gubernur Jabar, Gubernur Lambe Turah sampai detik ini udah bisa melakukan apa untuk rakyat? Ya hanya mengawasi dan bersuara gitu. Karena kan memang tugasnya mengawasi dan bersuara. Betul. Kadang tuh aduh susah. Kan kalau kayak gini mah gak usah banyak-banyak klarifikasi, Kang Deddy tinggal tunjukin aja biar teman-teman netizen sendiri yang menilai gitu kan. Iya tolonglah. Jadi penasaran nih yang tayang di Kang Deddy sekarang, kita meluncur kali ya. Meluncur. Cus. Nio, sebelum ke VT Kang Deddy, ini ada Om Jen yang dilaporin ke Kang Deddy oleh anak-anak Papua. Kayak gimana? Coba kita ceki-ceki. Play. Om Jen lagi bareng-bareng anak-anak Papua yang sekolah di Purwakarta. Ya. Pak Deddy tinggalin. Di sekolah orang. Dia lapor ke gubernur, Pak Deddy tinggalin senang Om Jen di sekolah orang. Nanti sekali. Nah ini dulu mulai dari zaman Pak Deddy Bupati ya, kita selalu dikirim SMK sini anak-anak Papua. Nanti sekali ini anak Papua di sini. Siapa tadi yang mau jadi perawat? Siapa yang mau jadi dokter? Semua. Banyak perawat ya. Ya. Dan nanti setelah lulus di sini kembali ke tanah Papua. Bantu masyarakat Papua. Cintai Papua karena Papua adalah paru-paru dunia. Ada surga di tanah Papua. Bapak di sini ada yang dari Raja Ampat dari. Ada Raja Ampat. Ada mana? Saya sama. Oh ini Raja Ampat. Iya, sama dia. Mana Sorong mana sini? Sorong. Ini. Ya. Sorong. Kalau tadi kan Papua, kalau ini Malaysia. Dari Malaysia. Ya. Jadi sekolah dasar di sana dikirim ke sini untuk sekolah di Purwakarta. Ini asal negara Malaysia. Hello. Bilang dong sama orang Malaysia di sana, salam kangen. Bilang. Ya, bilang. Hai. Kita di mana sekarang ini? Sekolah di mana? Purwakarta. Nih kan
Jadi aku tadi ngecek jejak digital juga, kayak memang sudah lama menjalin kerjasama gitu. Minim sistem pendidikan di sana gitu kan, minim sarana prasarana pendidikan. Jadi ngirim tuh adik-adik kita dari Papua, ngirim ke Purwakarta untuk dididik. Begitu udah jadi balik lagi sana ikut bangun gitu. Memang rata-rata ada teman-teman kita dari Papua itu benar-benar support banget ke Kang Deddy sekarang gitu. Kalau kita lihat tuh banyak banget yang ikut bersuara membela juga gitu ya, karena ini sejak zaman dari Kang Deddy menjadi Bupati Purwakarta gitu, memang udah ada kerjasama kayak gitu. Coba untuk yang ini apa, kepai ini komisinya coba mana itu, tolonglah. Coba kita kasih nextnya. Terus Ninyo, Ya. lagi tayang Press Promptly Open dengan judul Tampil Bersih dan Sopan, anak asuh KDM berkumpul di Rembur Pakuan, sampaikan cita-cita nih Kang Deddy Mulyadi Channel pastinya. Kita lihat ciki-ciki. play. Dia tuh sekarang nulis sih sama olahraga. Keren. Nulis apa biasanya? Biasanya mah kayak cerita-cerita hari ini, kayak diari. Oh, buku harian gitu, cerita gimana perasaan kamu hari ini, Iya. gimana kegiatan hari ini, apain aja. Mantap. Udah sejak kapan nulis? Mulai dari SMA sih, kelas 1. Kalau kemarin, sekarang kelas berapa nih? Sekarang kelas 2 SMA. 11. Kemarin selama Sorry Salpok suwe, aku pikir Kang Deddy ngapain di sini, patung ini teh atau lukisan. Sumpah ngapain Kang Deddy di pojok. Nah nggak ada tangannya. Punten Salpok, punten lanjut lagi. Lanjut. di Barat nulis juga nggak Adit? Nggak sempet soalnya kan kegiatannya kan Aktivitasnya pada iya. gitu. Berarti sekarang udah di Papua, udah mulai nulis lagi belum? Udah. Udah? Iya. Jadi pengalaman kemarin di Barat ditulis nggak sama Adit? Iya ditulis. Bagus tuh, nanti kalau pengalaman di sana mungkin bisa jadi bukunya Adit tuh. Iya. Gitu ya? Iya, bagus. Sebelahnya Rizky. Kalau Rizky hobinya apa? Hobinya menulis sama masak. Oh, masak. Oh, suka masak apa? Kayak oseng kangkung. Oseng kangkung. Terus kayak ayam geprek. Ayam geprek. Wih, apa lagi? Itu favoritnya. Itu favoritnya. Coba Ibu kasih tahu bumbu ayam geprek itu apa gimana? Itu gimana ya? Bumbunya buat sendiri, Bu. Iya, Resep sendiri. Iya, nggak apa-apa, nanti kan jadi ayam geprek ini Rizky gitu ya. Coba apa aja bumbunya? Jadi bumbunya itu kayak cabai, terus cabai rawit. Nah, habis itu bawang merah, terus dikasih bawang putih. Bawang merah, bawang putih, cabai. Ya. Ayamnya kan digoreng dulu. Ya. Nah, habis digoreng itu digepreknya, diulek-ulek. Ya. Habis itu bangsanya bumbu-bumbunya itu, nah tadi masukin digoreng dulu. Nah, habis itu tinggal diulek, ditambahin roiko, terus garam. Biar gurih, garam. Iya, biar gurih. Habis itu tinggal di blender, kalau enggak diulek bisa. Terus Habis itu tinggal sambalnya dimasukin di di atasnya. atas ayam. Di atas ayam. Oh, enak tuh ya. Ya. Itu masaknya kalau nggak ada orang. Gitu. Kenapa? Takut ada yang minta. Nanti habis ya. Iya. Kalau Yudika apa? Siapa aku punya beberapa hobi. Wih, keren banget tuh. Mulai dari renang sih, tapi nggak terlalu renang ya, Renang. ada renang, bikin silat, terus juga masak sering sih ya, karena emang suka. Terus olahraga, silat, renang, masak. Iya. Lengkapnya itu. Terus ada badminton kan, itu dong. Terus olahraga ya, suka olahraga ya. Terus biasanya tadi masak apa? Kan tadi yang itu geprek sama kangkung. Masak apa aja ya, tapi kalau misalnya paling sering Paling itu kan sering. makan enak pakai sambal. Nah, aku suka bikin sambal mata, paling itu sih yang paling Sambal mata, apa tuh bumbunya sambal mata? cabai merah tuh kan iris tuh pakai bawang merah, satu bawang putih, terus disiram pakai minyak panas, tambahin sedikit roiko biar adem. Enak tuh. Sorry dipotong tuh. Kalau sengaja begini ini mahal. Nge-hire konselor berarti kan untuk mengenali diri sendiri, diri si anak, dan mengenali minat dan bakatnya untuk nanti jelas gitu mau diarahkan kemana nih di bidang sekolahnya gitu kan. Coba. Hey,
ibu-ibu pengawas coba minimal kayak gini gitu. Tapi ini mah ikutan hitungannya turun ke lapangan ya, bukan ngawasin ya. Iya. Gak bisa ya. Gak bisa. Karena harus ngawasin doang bisanya. Iya. Oke lanjut lagi. Lanjut. Itu ini ya, biasanya itu sambal favorit ya berarti. Iya. Terus apalagi tadi yang lainnya ada lagi kan? Udah sih kalau cuma 4 gitu. Di sana udah masak tuh, cobain masak di Papua? Belum. Kegiatannya kalau di Papua ngapain aja? Paling kayak di barat, cuman lebih ada agak nyantai ya. Lebih nyantai. Iya lebih nyantai karena kalau di barat tuh banyak aktivitas kan. Kalau di Papua tuh paling bangun pagi. Kadang kan kalau yang sholat kalau enggak paling diam dulu di kamar. Terus dalamnya tuh kan penaikan bendera, olahraga, makan gitu. Kayak apel pagi, renang sampai penutupan. Terus istirahat lagi. Bisa renang? Emang bisa renang? Bisa sedikit tapi nggak terlalu. Ada kolam renang di sana? Ada. Oh, seneng dong. Diajak ke mana jahit. Oh iya, gitu. Ini seneng nggak sih tinggal di sana? Seneng nggak sih tinggal di sana? Seneng Kamu lebih seneng di barat atau di Papua? di dua-duanya. Dua-duanya seneng. Tapi lebih ini di barat sih karena banyak temen, perhati-perhatinya juga baik kan, nggak seperti apa yang dibilang sosial media tuh di barat kayak enak atau apa, padahal enggak gitu. Iya, Karena iya. mereka nggak ngerasain gitu. Gitu. Biasanya pelatihnya gimana sih di barat? Pelatihnya baik banget. Baik banget ya? Oh gitu? Baik banget. Misalnya gimana baiknya? Baiknya kan kadang mungkin orang lain bilangnya jahat atau gimana kan, terlalu keras ngedidiknya, tapi bagi kita tuh Tegas bukan mungkin gitu ya? tegas gitu, bukan gimana ya, kayak Galak, yang iya bukan galak bukan tapi hukum lebih gitu. tegas gitu ya, supaya lebih disiplin lagi kan. Enaknya di banyak temen juga. Tuh para elit dengerin langsung nih pengalaman adek-adek yang udah langsung ke sono gitu. Yang mengalami langsung. Iya, bukan ngomentarin tapi di luar gitu, nggak nyemplung ke sono tuh kan. Dia pun tahu nggak kayak yang di sosial media mungkin ini maksud ya itu ya clipper dari para elit itu ya yang di klip itu kan. Ya, mungkin aduh tolonglah ya. Lanjut lagi. Lanjut. Bisa ngobrol nggak sih sama ini? Kalau sama pelatih gitu? Bisa man, deket Suka sama- curhat gitu? Suka. Oh iya? Ya sama semua pelatih termasuk sama bisa ada. Oh gitu. Oh, jadi sama pelatih tuh bisa ngobrol sampai kayak teman bisa curhat ya? Iya. Oh, ternyata bapak teman curhatnya anak-anak, katanya pelatih itu sebetulnya enggak galak kok katanya gitu. Berarti kurang galak jangan-jangan. Kayak temen ya. Iya. Gitu. Kalau di Papua ada pelatih juga. Di Pakuan paling pelatih dari Rindam, dari Siliwangi paling gantian. Menokin Ya yang gitu. mungkin gantian. Gitu. Oke. Ya iya, sekarang nih. Kayaknya ini teman berenangnya ini ya. Semua berenang. Oh, semua berenang. Semua saya ajak, semua saya bawa. Di Bali ya. Oh, kamu bagus nih ngajakin teman-teman yang berenang ya. Dia paling aktif. Oh iya. Kelihatannya kayak pendiam ternyata paling aktif ya ngajakin teman-temannya ya. Oh, kamu hobinya apa ya? Banyak. Apa tuh? Saya lebih ke olahraga, ke bela diri saya ada 2. Apa? Saya pernah ikut kickboxing sama kakak, sama taekwondo, tapi lebih lama ke taekwondo. Taekwondo. Jago dong taekwondo. Dari SD. Dari SD. Sampai sekarang belajar taekwondo. Iya, Sabuk apa sekarang? udah hitam. Woi. Diam-diam menghanyutkan. Iya, iya. Oh iya, terus Nah, apa kalau lagi? di olahraga lainnya saya badminton, saya sering main, atau futsal juga, kalau sepak bola enggak. Terus renang itu saya banget itu. Paling suka? Ya, renang kayak gitu. Terus kalau misal olahraga di luar tuh kita lebih ke nyantainya di hiking. Hiking. Iya. Itu nyantai ya? Nyantai, buat nyantai ya? Oh, iya, iya. Iya, Gitu, enak. jadi healing gitu Jadi ya? kayak ada meditasi dalam diri. Iya, iya. Oh iya. Sumpah dipotong dulu punten ya.
ekspektasi aku tadinya tuh mungkin sama kayak ibu-ibu ini juga menganggap oh ini anak nakal, anak bandel gitu kan, Iya. nggak tahu bisanya apa segala macam. Ternyata bisa dibilang mereka itu punya bakat-bakat yang bagus Iya. gitu dan sudah dijalanin gitu kan. Berarti kalau kesimpulan kita sebagai netizen melihat kemarin sempat salah arah ya karena hilangnya sosok orang tuanya itu Iya, gitu. iya, Makanya iya. tadi dari si Neng ini happy banget sama pelatihnya gitu, bisa diajak ngobrol, diajak curhat. Iya kan, butuh pendengar, butuh pembimbing, Iya. bukan pengawas. Itu apa gimana coba? Iya. Terus juga kan mungkin nggak semua orang kayak mikir kalau misalnya nggak bagus di pelajaran gitu ya nggak pinter aja gitu. Padahal kan masih banyak hal kayak misalnya tadi olahraganya kayak gitu. Mungkin masih banyak yang pemikirannya ke situ jadi kayak ya susah juga gitu ya. Iya masih yang ya pemikiran lama gitu ya. Tolong lanjut lagi. Lanjut. Ya, kamu biasanya hiking kemana? Sebelum Udah banyak sih. udah banyak Iya. kemana aja coba yang inget? Saya ingatnya yang paling jauh aja. Waktu itu terakhir saya ke Rinjani, Ih, udah banget terus Rinjani. udah ke Raung, Raung tuh di mana? Surabaya. Surabaya. Raung. Raung, Raung. ya. Raung di mana itu, daerah mana di Surabaya ini? Lupa lagi. Baru Kamu sekali juga siapa saya. sih ke sana kok jauh banget? Kan Karena saya ada komunitasnya. Jadi kadang kalau misalnya ada yang barengan, kadang saya kayak berdua atau bertiga sama teman. Open trip gitu. Kalau open trip sih enggak, karena kita lebih suka pas ngecampnya tuh lebih lama. Ya, jadi bisa nikmatin suasananya. oh ya, kalau mental apa tuh? Kan fisik udah pasti tuh harus Kalau kuat ya. Kalau mental- mental apa yang harus dipersiapkan kalau hiking naik gunung? Harus bisa nahan capeknya sih, karena kalau kita capek benar-benar harus bisa ngontrol. Kontrol emosi gitu. Gimana cara kontrol apa ya? Dari secara mental tuh banyak juga ya. Karena kan kalau naik gunung juga kan secara kita harus benar-benar. Banyak prajurit nih. Sekarang tuh mereka sudah jadi anak-anak hebat, bahkan orang harus kenal. Kamu namanya siapa? Siap, Adit. Adit. Wah, pakai siap bilangnya. Adit, asal mana? Asal Indramayu. Indramayunya mana? Biar Pak Luki Hakim tahu. Ada orang Indramayu yang sudah jadi anak gubernur. Siap, dari Bango 2, Kecamatan Bango 2. Bango 2. Bango 2 tuh mana sih? Dekatnya Jatibarang. Deketnya Jatibarang. Sekolah? Sekolah di SMA Negeri 1 Jatibarang. SMA Negeri 1 Jatibarang. Berarti nanti pindah Bandung dong. Siap. Ya kan? Sekolah yang dekat dengan Gedung Pakuan sekolah apa? Nah, sekolah apa? SMA 6 Bandung. Hah? SMA 6 Bandung katanya. Ya oke. Dulu pengalamannya apa waktu barak? Sebelum barak? Sehingga masuk. Pengalaman hebatnya apa gitu dulu sebelum masuk? Oh, pengalaman di SMA aku dulu aku pernah ikut ekstrakurikuler. Kan, yang maksud yang membuat masuk ikut pendidikan dulu kenapa? Gara-gara jarang berangkat sekolah. Kamu bukan bandel berarti itu mah. Males. Iya, Dulu siap. jarang berangkat sekolah kenapa? Karena emang males sih. Males? Iya. Kenapa sih Mar? Tapi main game online nggak pernah? Enggak. Karena malas aja? Iya. Jadi kamu sebulan berapa kali sekolah? Sebulan tuh kalau nggak berangkatnya aja tuh bisa 4 lah. Maksudnya nggak berangkat sekolahnya 4 hari? Iya. Nah terus dari rumahnya berangkat nggak? Dari rumahnya emang nggak berangkat. Di rumah aja? Iya. Ibumu nggak marah? Siap, sudah tidak ada. Jadi ibunya nggak ada. Bapak? Udah nggak ada. Oh yatim piatu. Iya. Nah terus waktu itu tinggal di mana? Bareng sama nenek. Oh nenek. Yang biayain sekolah siapa? Ada kakak. Ada kakak. Kakaknya di mana sekarang? Di Taiwan. Oh kerja. Jadi dikirimin dari Taiwan? Iya. Oh kakak kamu sedih dong biayain kamu. Kamunya nggak berangkat sekolah. Jadi nggak ada yang memotivasi sih ya. Sekarang sekolah. Siap, sekolah. Motivasi. Iya. Nanti ujian dong. Siap ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 11 SMA. Oh berarti kelas 3 dong. Nanti bulan Juli. Siap ya. Nah kelas 3 berarti bulan Juli sudah persiapan ke depan. Tinggi badanmu berapa?
Berat badan Tinggi? 169. Udah bisa. Mau jadi tentara? Siap, mau jadi ASN kayaknya mah. Oh ASN, susah lama ASN mah, ngantri panjang saya kasih tahu. Kalau jadi tentara bisa daftar. ASN mah kasih tahu. Yang sekarang aja ngantri K3, masih baik. Yang nggak diangkat K3 lebih panjang lagi. Kalau tentara kan badan tegap, IQ cukup, latihan renang bisa. Dikit-dikit sih Pak. Latihan renang nanti. Siap. Ya kan? Siap. Oh, ya daftar lah kalau yang pengen cepat dapat gaji jadi bintara. Lu jurusan apa sekolahnya? Siap, tidak ada jurusan. Belum Soalnya ada. pakai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Jadi kalau kurikulum merdeka mah nggak ada jurusan, nggak ada sekolah juga. Ada sekolah. Kan merdeka. Oke. Kamu jadi tentara mau nggak? Masih dalam pikiran Oh sih. udah bebas lah kamu jadi apa aja lah. Siap. Udah ya. Mau kuliah? Siap, mau. Ya udah kuliah aja. Nih sebentar lagi ini udah mirip tentara kalau ini. Siapa namanya? Siap, Rizky. Ya? Rizky. Rizky mana? Orang mana? Pangandaran. Pangandaran. Pangandarannya mana? Pada Herang. Pada Heran. Di mana sekolahnya dulu? SMA Negeri 1 Mangunjaya. Wow, SMA 1 ya. Apa yang membuat ikut pendidikan kebangsaan? Jarang sholat. Jarang sholat, terus? Terus kalau disuruh susah. Terus tapi nggak pernah bertengkar? Pernah. Pernah. Sama siapa? Kakak. Oh ya wajar lah di rumah mah tuh. Terus kan sekolah itu ya ngadain yang mau ke barak siapa aja. Oh. Terus langsung itu nyetujui. Nih bawa aja adik. Susah diaturnya katanya. Oh jadi kakak yang nganterin? Iya, kalau ke sekolahnya Bukan, tangan. yang nyuruh ikut ke barak siapa? Kakak. Kakak yang Iya. pernah berkelahi sama kamu? Iya. Yang kalah siapa lawan kakak? Hah? Hah? Kamu kalah? Iya. Oh, gede sih kakak badannya ya? Gede, tinggi. Oh jadi kata kakak bagus ya kabar aku nih mau. Saya diatur. Sekolahnya kedua. Bener kan? Kedua sekolah. Sekarang seneng sekolah? Seneng. Kelas berapa sekarang? Kelas siap, kelas 11. Kelas 11? 11 berarti naik 12, tahun depan udah persiapan. Kamu jadi apa? Dokter. Dokter? Udah jurusan biologi berarti kan? Ngambilnya? Jurusan IPA. IPA teh biologi keneng jang. Ya, IPA. IPA teh kan dulu mah ada IPA, ada apa di rumah ada fisika, ada biologi. Sekarang mah IPA sama IPS ya. Oke, kedokteran. Giginya? Ya. Kamu matematikanya pinter nggak? Matematika lumayan. Fisika? Enggak fisika. Biologi? Gimana ya kalau kedokteran mah biologi dasar utamanya harus 9. Nah, oke. Kamu yang cantik siapa? Yurika. Hah? Siap Yurika. Rika orang mana? Siapa orang Bandung? Bandung, kota Bandung. Ya. Terus apa yang masuk barat dulu? Aku sih jarang sekolah minum sama obat-obat. Oh, yang pernah dengan wawancara belakang ya? Enggak, itu Naila. Naila. Temen aku juga. Oh, itu Itu temen minum. Apa yang buat kamu minum dan makan obat-obatan? Ya sama sih sama Naila kan masalah dari keluarga. Kadang Ibu kamu juga- masih ada? Siap ada. Bapak? Siap enggak ada. Oh, enggak ada. Kemarin ibunya nggak jemput? Ibu sih kehalang sama kerjaan. Kenapa Tapi kamu milih ikut sama saya? Waktu di Pakuan ada sih waktu Udah pas. nengok? Oke. Kenapa milih ikut sama saya? Dimarahin terus di rumah. Daripada di rumah nanti jadi kacau lagi, lebih baik ikut sama Kang Dedi. Ya tapi waktu pas ikut ke barak sekarang ibu minta maaf katanya ya maaf dulu jarang perhatian gitu. Waktu pas ikut barak ibu sadar bahwa emang apa ya terlalu keras cara ngedidiknya gitu. Oke. Dedi Mulyadi lebih keras nih. Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Aku mah sama Niang aja nggak minta permen nggak dikasih sampai Niang bantingin tempat tisu. Tapi habis itu nangis, minta peluk, minta maaf karena dia salah. Saya ini keras loh, jangan salah. Tanya sama staf saya. Galak. Nggak apa-apa. Kamu betah di rumah Pakuan? Siap betah. Punya kamar? Siap punya. Makannya enak? Siap enak. Tidurnya nyenyak? Siap nyenyak. Nggak pakai HP kan? Di waktu awal sih pakai HP, tapi kalau misalnya lagi aktivitas soal kegiatan sampai kegiatan Nggak, sekarang apa? pakai HP nggak? Enggak sih. Soalnya Jangan kan pakai HP dulu ya. nggak dibolehin sama Bu siapa sih? Bukan, di sini pokoknya gedung Pakuan nggak boleh ada yang pakai HP.
Siap. Nanti cukup lewat bapak yang pembimbingnya. Pembimbingnya baik nggak? Baik. Sama dengan punya ayah sendiri kan? Punya ayah tentara ganteng lagi. Kamu jadi kelas berapa? Siap kelas 10. 10, berarti kelas 1 SMA. Iya. Oke, kedepannya menjadi apa? Kalau misalnya nggak keterima Polri paling jadi MUA. MUA atau apa sih? Makeup artis, cocok. Kita punya grup yang itu, banyak banget grup saya. Oke, betah ya? Siap betah. Udah punya pacar? Udah. Siapa pacarnya? Ada sama anak barak juga. Kamu punya pacar? Cinlok. Oh, cinlok. Sekarang anak baraknya kemana? Di Bogor. Oh, pulang ke Bogor. Udah, nggak pulang pakai HP dulu. Iya. Nggak apa-apa kan? Nanti kirim surat aja kayak zaman dulu. Alamatnya tahu kan? Oke, bisa nahan? Siap, bisa. Bisa. Jatuh cinta ya? Dapat pacar. Kamu dapat? Kamu dapat? Nggak dapat? Lu jomblo. Nah, kamu ini siapa? Namanya siapa? Siap, Jaya. Jaya. Di mana? Saya dari Bogor. Bogor. Terus? Bapak nggak ada? Sudah tidak ada. Ibu nggak ada? Sudah tidak ada. Oke, tinggal di Bogor sama siapa? Sendiri. Sendiri? Ya. Selama ini yang biayain sekolah siapa? Siap, dari kakak. Kakaknya di mana? Ada di Jakarta. Kerja? Kuliah. Kuliah juga? Ya. Kok kakak bisa ngebiayain sih? Kan kuliah kakak? Ayah ada usaha. Peninggalan? Iya, Biaya. peninggalan. Oke. Nah, apa yang membuat kamu masuk ke pendidikan kebangsaan? Gak masuk sekolah. Siap. Gak pernah tawuran? Saya tidak. Oh, jadi cuma gak masuk, gak minum? Kalau itu siap tidak. Gak merokok? Siap. Cuman gak Sudah berhenti. Oke. Gak masuk sekolah. Sekarang seneng? Siap, senang. Kamu jujur aja. Kamu seneng gak? Siap, senang. Punya teman sekarang? Siap, punya. Punya guru? Siap. Punya pelatih? Siap, punya. Seneng gak? Siap, senang. Jadi apa ke depan? Siap, tentara. Wah, udah persiapan dari sekarang ya? Sudah. Oke, nanti latihan renang dari sekarang. Lari, sekeliling itu tuh, Gedung Pakuan. Siap. Hari. Sudah banyak. Hah? Sudah banyak. Udah banyak keliling? Udah. Wow, mantap. Kamu siapa? Siap, Akmal Maulana. Pak, asal mana? Asal Ciamis. Ciamis. Wah, di mana Ciamisnya? Siap, di Sinangkasih. Sinangkasih. Siap. Woi. Kelas berapa sekolahnya? Siap, kelas 11. Kelas 11, berarti kelas 2. SMA? SMK. SMK jurusan apa? Elektro. Elektro. Oke. Bapak ada? Siap, tidak ada. Ibu? Siap, ada. Ada. Ibunya kerja apa? Siap, TKW. Berarti di Arab? Di Malaysia. Di Malaysia. Apa yang tinggal sama siapa selama ini? Sebelumnya tinggal sama tante di Purwakarta. Oh. Saha di Purwakarta di saha bibi nak. Ulah tante sih teh urang Ciamis. Sebel, meni sebel. Di mana? Di Cipaisan. Kunaon asup ikut pendidikan kebangsaan waktu itu? Siap, kesadaran sendiri. Masalahnya apa? Siap, kalau masalah dari sekolah sebenarnya tidak ada. Oh, nggak ada. Iya, cuman nggak ketahuan doang sih, bukan nggak ada. Nggak ada. Biar kebiasaan kamu yang nggak ketahuan tuh apa? Siap, masuk lihat belakang. Terus? Jarang masuk sekolah? Enggak sih. Terus? Masalahnya apa? Terus dulu pernah juga izin keluar ngambil dompet. Ngambil dompet di parkiran maksudnya. Dompet saya. Terus? Ya, tapi bukan ngambil, malah ngerokok. Oh, mabal. Pernah bohong. Ya. Terus masuk atas kesadaran sendiri. Siap. Sekarang seneng? Siap, seneng. Punya teman? Siap, punya. Mau tinggal sama tante, mau tinggal sama saya? Siap, Bapak. Oke. Nah, ini? Nih ya, sejauh ini yang kita lihat, ya rata-rata ya selain ibu bapaknya nggak ada gitu, kalaupun ada, ya balik lagi yang elit nggak ngerti itu loh, yang ku bilang mereka tuh bukan yang nggak bisa ngurus, kayak ini buat berjuang juga buat ekonominya gitu sampai kan, jadi TKW kan luar negeri, berjuang gitu kan. Ada yang memang masih ada tapi udah pisah gitu, broken home gitu loh. Tuh lanjut lagi. Lanjut. Apa? Mu ganteng kamu. Ya. Siap. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 11. 11. Siap. Oke. SMA? SMA. SMA mana? SMA Jatinangor. SMA Jatinangor. Kemudian ayah ada? Ada. Ibu? Ada. Kemarin nggak ngejemput ibunya? Enggak. Kenapa katanya nggak ngejemput? Nggak tahu. Nggak tahu sampai sekarang? Iya. Waduh. Siap. Kamu nakalnya apa waktu itu? Ngerokok. Terus? Tawuran? Enggak. Kamu minum nggak?
Siap minum. Oke, yang suka diminum apa? Beda-beda sih. Naon wae tah merekna? Siap Atlas. Atlas teh naon sarung lain. Kamu Atlas sarung bukan? Bukan. Apa itu Atlas? Minuman. Belinya di mana itu? Ada di sana. Di mana? Di warung. Warung mana eta ku aya dibubarkeun si warungna? Mana? Warung Kang ieu siapanya lupa. Pokoknya di belah mana teh warung Atlas teh? Di deket kecamatan. Kecamatan naon? Kecamatan Jatinangor. Oh, aya nya tukang jualan. Sabaraha hargana? 80 Atlasna. 80.000? Siap. Lumayan nya. Terus minum lieur teh minum eta. Siap lieur. Terus naon deui? Pusing. Naon tah? Iceland. Hah? Iceland. Iceland. Ya, Iceland itu apa sih? Vodka. Minuman. Didinya kene. Siap. Sabaraha hargana? 140. Woi, mahal. Siapa nyaho sih ini namanya osoknya. Oh, pernah. Oh, ini teh pernah masukin barak. Udah, terus Iceland terus naon deui? Siap, udah. Paling Terus sering mah itu. eta duitnya di mana harga? Bu, duduk aja, Bu. Duitnya di mana? Siap. Kadang PT-PT sama teman. PT-PT teh iuran. PT. Oke. Oke. Terus orang tua yang kamu ikut pendidikan siapa yang ngirim? Orang tua? Ya, siap. Sampai akhirnya aralun indung mana yang upamana itu nya. Udah biarin, ya. Mau ikut ke Sumedang, mau ikut di Gedung Pakuan? Gedung Pakuan. Oke. Udah betah? Siap, udah. Makannya enak? Siap, enak. Kamu suka ngaji nggak? Siap, suka. Di masjid ada kan masjidnya kan? Siap, Ustadz di masjidnya ada? Siap, ada. Udah bagus. Ya, oke. Mana naon dia? Tionip mana? Kamu jadi apa? Siap jadi tentara. Mau tentara, oke? Siap. Alamat? Purwakarta. Mana Purwakarta mana? Bukan Cikau. Wow, orang bukan Cikau. Budak saha? Siap. Anak saha Bu Amroh. Hah? Bu Amroh. Asa? Bu Amroh Sri. Bu Amroh Sri. Mun. Bu Amroh ada masih? Masih ada. Bapak? Siap meninggal. Meninggal. Ikut dengan Bu Amroh. Siap. Terus apa yang membujuk kamu ikut pendidikan? Siap. Duel. Duel gelut jeung saha? Sama teman sendiri. Tapi mana pasti menang gede sih awakna. Siap. Mana eleh menang gelutna? Siap menang. Wah, berapa kali berkelahi? 1 kali itu. 1 kali. Terus kemudian kamu diperiksa polisi nggak? Siap periksa. Diperiksa di mana? Di Polres Purwakarta. Terus tapi nggak diproses? Diproses. Sampai? Sekarang. Oh, berproses sampai sekarang. Udah. Oke, terus yang duelnya luka. Lukana naon? Luka di sini. Pakai naon? Pakai celurit. Oh. Kayaknya. Yang awal-awal ya? Kayaknya. Pantas aku curiga nih shotnya kok kenapa disensor yang ini ternyata statusnya masih berproses gitu. Pakai celurit ya? Nah, pakai celurit, luka di sini. Ya. Terus tapi nggak meninggal? Enggak. Yang ngobatin siapa? Ramahadi. Bukan nyaho yang ngobatin rumah sakit Ramahadi, anu nembus ke rumah sakit? Pada di Mulyadi. Oh, mana teh budak itu? Sia, anu nembus urangnya 15 jutanya. Oh, ieu maneh. Aduh, aing mah. Ini. Ya, kan itu teh orang kan waktu itu teh bukan orang Wanayasa. Bukan. Kan ibunya ngakunya Wanayasa. Simpang, Pak. Oh. Ya. Kan yang di ininya orang Maracang. Mohon. Kan 1 RT katanya. Iya, Pak, 1 RT. Oh, kamu tinggal di Maracang. Mohon. Yang 1 RT itu. Siap. Yang 1 RT itu. Ya udah. Katanya ibu kamu belum nemuin sama si itu yang di yang di celuritnya. Siap, sudah, Pak. Sudah. Siap. Sudah damai belum? Siap. Keluarga korbannya tidak menerima, Pak. Ya udah, nanti saya yang datengin karena kamunya udah bager. Siap. Ya. Nanti saya yang datengin. Gak apa-apa. Ya, nanti saya yang datengin, ya. Udah, nanti saya ngurusin. Kan udah nebusin lagi saya. Ya. Tuh, coba. Kalau yang itu kan bilang ya udah berproses sama hukum, biarin aja ke hukum gitu kan. Ya udah selesai aja gitu sampai di situ gitu. Proses hukum ntar masuk mah ya masuk gitu. Coba tolonglah. Para pengawas yang mengawasi, coba ini lihat yang nebusnya Bapak Aing gitu ibaratnya kan. Terus dibina juga, coba tolonglah. Santai people yang mau nonton fullnya dan pasti udah nonton fullnya ya, silahkan meluncur gitu ya. Jujur aku dari semuanya kayaknya rata-rata bikin aku nyesek semua sih mah. Iya,
ya bisa dibilang ya nakal karena pelarian dari kondisi keluarga yang tidak apa ya, tidak hangat gitu ibaratnya kan. Aduh, tolonglah ya. Tapi mungkin segini dulu aja Nyoh. Ntar kalau kita lanjutin biar Santuy People nonton fullnya ya, takut rembes nih air mata ya, nyesek gitu ya, sedih gitu ya. Besok ada update apa nanti kita update lagi. Sementara segini dulu, sekarang mah kita meluncur ke setting to Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 6. Yang pertama kita buka dari Novarina Valentina 3313. Nah, contoh tuh Teh Rike yang menyuarakan suara rakyatnya berkolaborasi dengan pimpinan daerahnya. Aduh, liar deh sama pemimpin. Kesannya kok anak-anak malah diperbolehkan nongkrong sepanjang malam karena taman dibuka 24 jam. Bermanfaatkah? Terima kasih Nyomang Abu yang biasanya terus dan si gemoy pakun gitu ya. Nextnya ada dari Saninata. Apapun kata orang yang nyinyir, Kang Deddy tetap yang terhebat. Indonesia emas dimulai dari Jabar. Fix lah, bubarin aja, nggak penting, nggak mau kerja, abisin duit negara aja katanya. Nggak bisa gitu kan, harus ada pengawas gitu. Tolonglah ya. Ratri Kusumawati. Iya, bersyukurlah kalian yang punya KDM kayak begini di Lampung, Mang. Beras bansos 3 ton dikorupsi sama Kades, ya dijual ke pesantren, duit masuk kantong Kades, akhirnya warga ambil alih Mang rumah sama kendaraan Kadesnya di ayolah Mang, aku mau tuker tambah KDM. Aduh, jangan ke saya ngomongnya ke warga Jabar seluruhnya coba tolonglah ya. Nextnya dari Adrianto Nugroho. Malam Nyomang, nyempang coret-coret. Sudah kuduga kalau Kepai bakal jawab seperti itu. Sepertinya Kepai harus belajar cara dari Kak Seto deh. Kak Seto juga turun ya. Bangga banget nih sama alumni Barak Militer Angkatan 1. Siapa tahu nanti bakal jadi cikal bakal anak-anak muda yang mencintai tanah air. Betul, bener ya. Cemplungin aja ke politik sekalian ya didikan Kang Deddy ya. Biar ada yang mengawasi dari dalam gitu kan. Ngurah Utama. Sikat. Aku baru sadar kok Kepai katanya nggak ada komen untuk program gubernur Jakarta ya, katanya jangan tapi kita positive thinking aja. Tolong. Masih dari Cherryville. Kepai ini kayaknya lahir pada langsung tua deh, jadi nggak tolonglah atuh kumah nggak brojol dah langsung tua. Iya, tapi masuk akal juga sih. Umur segitu tuh lagi butuh bimbingan bukan pengawasan, lagi butuhnya support environment bukan cuma diliatin. Pernah denger di podcastnya Om Ded nih, doktrin jadi cuma butuh waktu 5-10 menit buat orang dewasa. Ya masa otak anak yang masih full ambisi dibimbing selama 2 minggu nggak bisa berubah. Apa pahokan. Tolonglah. Habis Jo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Dadah. Mamang Abu yang bolos, Pakun yang bangun, 2 tepi mangkok, cabut dulu dan ciao.